punya laut, pantai, di taman laut yang begitu indah sampai gunung tinggi, ada laut di atas gunung ya, Danau Segara Anak, kemudian ada wisata kuliner, ada budaya kita. Kita ini kan potensi luar biasa. Tapi kelemahan kita di sini adalah belum banyak keberpihakan pemerintah, khususnya pemerintah pusat untuk memberikan dukungan, terutama dalam bentuk infrastruktur penunjang pariwisata. Mandalika ya, salah satu wisata bergengsi di dunia yang akan menyelenggarakan MotoGP. Nah, ini kesempatan kita untuk memberi alasan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur di NTB. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Tribuners bersama saya Sirtupil Laili, jurnalis tribunlombok.com dalam acara Mata Lokal Memilih. Edisi kali ini kita akan berbincang-bincang atau membahas tema yang cukup menarik, yakni pengembangan Mandalika dan bagaimana memanfaatkan kawasan Mandalika untuk kesejahteraan masyarakat NTB. Dan untuk membahas tema ini saya sudah bersama anggota Komisi 5 DPR RI Pak Suryadi Jayapurnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi si saya harusnya ucapin salam Pak ya. Ya, selamat datang Pak di studio kami. Terima kasih, selamat datang. Ya. Luar biasa. Bagi para Tribuners di rumah, khususnya warga NTB mungkin sudah tidak asing lagi. Pak Suryadi Jayapurnama ini legislator yang cukup tersohor di NTB maupun di tingkat nasional Pak. Dan apalagi tahun 2000 pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur Pak. Tahun periode 2013-2012 silam Pak. Dan saya waktu mahasiswa masih mengingat pidato beliau waktu jadi kampanye. Ya, Pak Suryadi Jayapurnama ini juga merupakan salah satu anggota DPR RI yang mewakili masyarakat NTB di Senayan sampai saat ini. Di Komisi 5 ini beliau juga membidangi infrastruktur dan pengembangan pariwisata, masih apa Mbak ya? Infrastruktur, fokus infrastruktur. Dan kita akan sedikit di Mata Lokal Memilih edisi kali ini kita lebih spesifik bahas Mandalika dan bagaimana membawakan pembangunan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Beliau sudah cukup berpengalaman dan sangat paham bagaimana problematika masyarakat NTB kayaknya Pak. Dari masa kampanye termasuk ketika menjabat itu pasti sudah banyak menyerap aspirasi masyarakat Pak ya. Dan langsung saja Pak, saya pengen tanya ini. Ini kan Mandalika merupakan salah satu proyek super prioritas nasional dan kita tahu bersama ini dengan adanya event MotoGP dan World Superbike yang sudah berlangsung sejak 2021 ini berikan giroh yang besar. Ada spirit baru dengan pembangunan di NTB ini dan harapan besar sekarang masyarakat NTB ingin mencicipi bagaimana dampak ekonomi pengembangan kawasan Mandalika secara keseluruhan dan salah satunya termasuk event balap internasional. Nah Pak SJP ya, apa akrabnya SJP? Pak Suryadi, sejauh ini khusus untuk event itu, event Mandalika, balap, World Superbike dan MotoGP, sejauh mana sih dampaknya bagi masyarakat NTB? Bapak melihat sudah seperti apa? Baik, terima kasih ya. Sebelum kita membahas lebih detail tentang MotoGP atau Mandalika secara keseluruhan, yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa NTB ini, Nusa Tenggara Barat ini punya potensi yang luar biasa di 3 sektor. Pertama adalah sektor pariwisata, kemudian di sektor pertanian secara luas, yaitu perkebunan, kemudian juga perikanan gitu ya, dan juga sektor tambang. Nah, 3 sektor yang merupakan potensi yang sangat besar di NTB ini kan harus kita kembangkan. Selama ini dukungan untuk bagaimana mengoptimalkan 3 sektor ini masih lemah. Misalnya di sektor pariwisata, kita punya potensi pariwisata yang mungkin
tidak kalah dengan tetangga kita di Bali. Bahkan kita punya potensi yang jauh lebih besar. Baik itu potensi wisata alam, ya kita punya laut, pantai, di taman laut yang begitu indah sampai gunung tinggi, ada laut di atas gunung ya, Danau Segara Anak, kemudian ada wisata kuliner, ada budaya kita. Gitu. Ini kan potensi luar biasa. Tapi kelemahan kita di sini adalah belum banyak keberpihakan pemerintah, khususnya pemerintah pusat untuk memberikan dukungan, terutama dalam bentuk infrastruktur penunjang pariwisata. Nah, dengan adanya Mandalika, ya, salah satu wisata bergengsi di dunia yang akan menyelenggarakan MotoGP, nah ini kesempatan kita untuk memberi alasan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur di NTB. Nah ini yang harus kita ketahui dulu, dan alhamdulillah karena keberadaan Mandalika ini menjadi alasan kuat bagi kita untuk membangun infrastruktur lain. Misalnya ada perluasan bandara, kemudian juga pembangunan jalan, dan juga sarana-sarana lainnya gitu ya. Nah, diharapkan tentu saja dengan keberadaan sarana yang memadai, maka kenyamanan wisatawan yang datang ke NTB, ke Lombok ini bisa lebih terasa dan berkesan, sehingga akan makin banyak lagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jadi Mandalika ini semacam epicentrum dan mercusuar atau sehingga menarik banyak pembangunan lain. Ya, Mandalika ini kan jadi trigger ya, jadi pemicu untuk mengungkapkan dan merubah dari potensi menjadi realisasi wisata kita gitu ya. Apalagi wisata ini salah satu sektor yang tidak tak terbatas. Artinya dia tidak bisa diukur dengan volume, misalnya berapa luas, berapa beratnya gitu. Sekuat kreativitas kita, maka sektor wisata ini bisa berkembang, tumbuh. Alhamdulillah dengan ikon Mandalika sebagai sirkuit yang akan menyelenggarakan balap paling bergengsi di dunia, yaitu untuk roda 2 MotoGP, ini akan menjadi trigger untuk event-event yang lain. Bahwa NTB selain wisata alam, wisata kuliner, wisata budaya, tapi juga wisata sport gitu ya. Gitu. Nah, ini kesempatan kita untuk mengangkat. Dan kita tahu bahwa sektor pariwisata ini bisa mengangkat lebih dari 130-an sektor lain yang terdampak gitu. Makanya ini kita harus dukung sepenuhnya untuk penyelenggaraan event. 130-an sektor lain yang akan tumbuh, ikut bergerak. Ya, ada sektor transportasi, bahkan sektor konstruksi juga akan tumbuh dengan pembangunan hotel, sarana penginapan, kemudian nanti industri kerajinan. Ya, ini bisnis yang punya implikasi sangat luas. Ya. Pangan juga di sini dengan ya otomatis, karena itu nanti kuliner akan membutuhkan bahan baku, ya pertanian kita juga akan tumbuh gitu. Bahkan juga secara tidak langsung juga menumbuhkan SDM, karena masyarakat kita akan berinteraksi dengan banyak pihak ya, baik wisatawan dari dalam maupun luar negeri, sehingga itu akan meningkatkan kemampuan kita di SDM, sumber daya manusia. Jadi melihat dampak dari Mandalika atau event MotoGP, keberadaan event MotoGP sebagai World Superbike itu tidak hanya dari segi penonton dan ekonomi sesaat berarti Pak. Jadi event pariwisata ini tidak bisa dihitung berapa biaya tiket, kemudian berapa biaya operasional kegiatan, itu tidak, hitungannya tidak seperti itu. Tidak sebatas itu Pak ya. Karena itu kan terlalu mikro. Tapi dampaknya adalah yang lain juga akan tumbuh. Gitu. Nah, belum lagi kita bicara yang ternilai dari sisi pencitraan, dari sisi nama baik daerah, kebanggaan kita, itu juga bisa sesuatu yang sangat kita butuhkan ya, untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Dan hanya kita yang kayaknya punya sirkuit pertama di Indonesia internasional yang layak untuk MotoGP ya. Ya, yang memang standar MotoGP, WSBK itu kan baru ada di Mandalika. Yang kalau disentul kan dulu, tapi masih standar lama itu. Kalau disentul memang karena ada beberapa spesifikasi yang belum terpenuhi. Tapi kita MotoGP justru kan kita sudah saksikan sendiri, sudah bisa digunakan dan memenuhi standar. Jadi harus jadi kebanggaan masyarakat Indonesia malah sekarang, bukan hanya milik masyarakat NTB Pak ya. Ya, milik dunia, karena MotoGP ini kan olahraga levelnya internasional. Oke.
Oke Pak, itu mungkin cita-cita yang ingin dengan adanya Mandalika dan ada sirkuit di situ. Tapi sejauh ini Pak, sejak event World Superbike sama MotoGP sampai saat ini, Bapak melihat seperti apa dampak ekonomi yang ditimbulkan di Mandalika itu untuk masyarakat NTB? Ya, untuk menilai secara total apakah event MotoGP atau SBK di Mandalika ini punya dampak ekonomi, kalau kita bicara ekonomi secara keseluruhan, selalu kita bicara tentang investasi ya. Dan investasi itu ada jangka waktu di mana seluruh investasi kita itu akan kembali lalu akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, karena ini baru berjalan 1 tahun, baru sekali MotoGP dan tahun ini tahun yang kedua, memang kita tidak bisa menghitung berapa modal yang sudah kita keluarkan untuk bangun sirkuit lalu berapa keuntungan. Itu tidak bisa seperti itu ya. Paling tidak 2 atau 3 tahun setelah ini mulai jalan, mulai dikenal oleh masyarakat internasional dan mereka bercerita, saya datang ke NTB nonton MotoGP gitu ya. Tidak saja pertunjukannya yang mengasyikkan gitu ya, tapi suasananya, hospitality kita di Nusa Tenggara Barat ini akan mengundang wisatawan lain untuk hadir walaupun bukan kepentingan MotoGP. Mungkin karena wisata-wisata yang lain gitu ya. Nah, disitulah kemudian ini seperti bola salju yang akan menggelinding gitu. Mungkin putaran pertama masih kecil gitu. Tapi putaran ketiga, keempat dan seterusnya kan kontrak kita optimis. 10 tahun Pak ya, kontrak penyelenggaraan. Ya. Jadi banyak pihak yang menilai ketika event pertama ada beberapa isu ketika setiap event digelar misalnya penontonnya tidak banyak misalnya, meskipun banyak itu karena ada pengerakan ASN. Nah, ini isu yang berkembang ketika event itu banyak. Jadi kita tidak bisa menjudge ini sukses apa tidak dalam setahun 2 tahun kan Pak, dampak itu. Ya, di mana-mana tentu promosi itu selalu dilakukan, termasuk di MotoGP di Lombok ya, strategi untuk menghadirkan misalnya lebih banyak orang untuk hadir itu ya mulai dari promosi oleh pihak-pihak penyelenggara maupun juga oleh pemerintah daerah. Ya, saya kira anjuran untuk pemerintah daerah hadir di situ ini sesuatu yang positif. Justru semua pihak harus mendukung. Ya. Jangan sampai misalnya pemerintah daerah tidak mau tahu ini ada atau tidak ada penontonnya, itu tidak boleh begitu karena justru kita punya kepentingan gitu. Nah, itu sesuatu yang menurut saya sangat lumrah gitu ya. Yang penting tidak melanggar hukum administrasi pemerintahan gitu. Ya Pak, masih soal MotoGP. Nah, sebelum kita bicara infrastruktur yang jadi core Bapak di DPR. Jadi ini salah satu yang sering dikeluhkan kemudian yang masih problem kita saat ini di Mandalika, khususnya event yang internasional ini, ongkos orang luar ke sini itu kosnya tinggi Pak. Pesawat itu terkait juga dengan perhubungan, Kementerian Perhubungan sama infrastruktur. Jadi ongkos ke sini masih mahal. Kemudian akomodasinya juga masih mahal. Kita gimana itu Pak dengan persoalan seperti itu? Ya, harga mahal atau murah itu kan juga kita harus lihat pembanding. Kalau kita bandingkan dengan Bali, penginapan atau biaya kamar di Lombok ini kan sebenarnya jauh lebih murah. Gitu. Kalau kita bandingkan dengan di luar negeri, misalnya di Singapura atau di Paris, di Prancis, atau di tempat-tempat wisata lain di Thailand, itu kita jauh lebih murah. Gitu. Bahkan 30% lebih murah daripada tempat-tempat wisata yang lain dengan pelayanan yang sama gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan sebelum MotoGP gitu ya, NTB, biaya penginapan di NTB sebelum MotoGP dan setelah MotoGP justru ini sesuatu yang positif gitu ya. Karena kan kita wisatawan datang ke sini itu supaya dia keluar uang. Gitu. Ya, semakin banyak dia keluarkan uang bahwa dia mau beli, mampu beli, itu jangan sampai kita menjual barang-barang kita murah gitu kan. Lalu ya seperti itu apanya yang kita dapatkan kalau misalnya semua kita diskon, kita gratiskan gitu. Nah, ini sistem ekonomi berjalan. Kita punya hospitality, kualitasnya standar memenuhi, kita tawarkan, kalau perlu lebih mahal lagi asalkan wisatawannya mau gitu. Gitu. Jadi itu bukan masalah, justru itu keuntungan gitu. Ya, asalkan orang mau kan. Nah, problemnya apakah pasar menerima harga itu? Kenyataannya kan
pada saat MotoGP itu hotel-hotel penuh. Benar. Ya. Kemudian semua moda transportasi yang disewakan itu penuh dengan harga berapapun mereka mampu. Nah, itu kan sesuatu yang positif gitu. Iya, iya. Bahwa mungkin kita terkaget gitu ya, kok ada orang mau Naik. sewakan kendaraan seharga segini kok mahal sekali gitu. Itu kan psikologis kita yang Iya. selama ini mungkin belum pernah lihat. Coba datang ke Jepang atau ke Singapura gitu ya, ke tempat-tempat wisata itu kita beli satu gelas air minum itu harganya bisa 120.000. Wah. Yang di sini mungkin nggak sampai 5.000. 5.000, Pak. Gitu. 5.000, 10.000. Iya. Di Jakarta saja kalau kita misalnya di hotel ya, di hotel bintang 5 itu gelas botol minuman air mineral itu begitu kita buka itu sudah 120.000. Hanya isinya satu gelas air gitu. Sama ya. Nah, jadi itu karena Perbandingan. hospitality ini bisnis pariwisata itu karena bisnis yang sesuatu yang boleh dikatakan tidak terukur. Karena itu kesenangan orang. Ya. Tidak bisa kita jual sekian kilo harganya sekian. Kamar ini per meter persegi harganya sekian, itu tidak. Jadi kali ini selama biasa kita bisnis dengan menggunakan timbangan gitu ya, jual beras sekian kilo harga sekian gitu. Kalau bisnis wisata itu adalah bisnis yang menjual kenyamanan. Kesenangan orang. Nah, selama orang itu mau senang, puas gitu, berapapun mereka akan bayar. Di daerah wisata kenyamanan, Pak ya. Jadi masyarakatnya ramah, kemudian pelayanan atau hospitality juga bagus. Nah, itu juga masih menjadi di masyarakat di kawasan Mandalika juga masih jadi isu, Pak. Jadi isu bagaimana penerimaan masyarakat. Ada beberapa keluhan wisatawan yang menganggap perilaku di warga di sana masih kurang ramah gitu kan. Seperti misalnya penjual gelang dan sebagainya. Itu masih menjadi sebagaimana Pak ini masyarakat di kawasan Mandalika. Justru saya mendapatkan data yang sebaliknya. Bahwa masyarakat kita di NTB ini sangat ramah. Jadi kita dikenal ini justru karena keramah tamahan gitu. Dibandingkan dengan di tempat-tempat wisatawan lain ya. Saya misalnya pernah ke Turki itu, di New Zealand, juga di Australia gitu ya. Itu warganya nggak ada senyum gitu. Kita masih bisa ditegur gitu. Ya biasa aja gitu. Bahkan misalnya ada kriminal gitu, ada copet di Paris itu copet lebih banyak daripada di tempat kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menilai itu mengangkat sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Kalau disurvei wisatawan yang datang ke tempat kita di Indonesia secara keseluruhan termasuk di NTB itu mereka yang diakui itu keunggulan kita itu adalah keramah tamahan. Bahwa ada 1-2 orang yang mungkin menjajakan dagangannya ketika orang sedang beristirahat. Di tempat lain itu begitu. Jadi tidak, dan maksud saya jangan sampai kemudian masyarakat itu mengangkat sesuatu yang sebenarnya tidak proporsional. Kita ini sangat ramah. Warga Indonesia termasuk kita di Lombok di NTB ini itu punya tradisi menerima tamu yang sangat luar biasa. Yang namanya tamu, kita bisa meninggalkan pekerjaan kita yang lain. Apapun kita lakukan untuk menghormati tamu. Coba datang ke kampung-kampung. Begitu kita datang ke masyarakat kita gitu, mereka akan menyuguhkan kopi, selalu senyum gitu. Bahkan di rumah-rumah tradisional kita selalu siap ruang tamu itu khusus ya dalam bentuk beruga atau berbagai macam. Jadi secara tradisi kita itu sudah sangat siap menerima tamu. Kita itu budaya kita itu adalah menghormati tamu gitu. Ya di luar negeri kita tahu misalnya senyum kepada orang asing itu aib bagi mereka. Jarang kita lihat. Tapi kalau kita itu senyum. Apalagi itu yang kelihatan seperti bule atau justru mereka selain karena keindahan alam kita ini adalah keramah tamahan masyarakat kita di dan NTB. diperlakukan saya istimewa kan masyarakat kita. Jadi jangan seolah-olah mungkin tidak ramah, tidak, itu data yang salah. Mereka yang kita tanya itu adalah wisatawan. Bahwa mereka puas, selalu cerita kenapa Kak saya senang di Indonesia karena keramah tamahan penduduk. Senyum selalu. Itu sudah menjadi karakter masyarakat di Nusantara Pak, termasuk di Lombok ini. Jadi ini perlu dicatat Tribuners, jadi yang mengeluhkan hal-hal yang mungkin 1-2 ya, tapi
Ini Ya mungkin mereka tidak pernah berwisata ke tempat lain gitu ya. Ya dan biasanya justru orang Jalan-jalan lokal kurang gitu, jauh orang kita gitu Iya. kan yang mungkin tidak punya pengalaman di tempat Ya, lain. jadi kalau di luar negeri tidak akan menemukan senyum seramah Indonesia Tidak kayaknya. kita temukan. Jadi dianggap biasa aja. Tapi oke, SDM Pak di kawasan Mandalika ini masih menjadi salah satu dalam banyak catatan masih yang perlu ditingkatkan SDM. Itu seperti apa Bapak melihat SDM? Kan selain infrastruktur tadi kita bangun, masalah SDM ini juga perlu disiapkan Pak, termasuk hospitality tadi itu masih jadi PR katanya di Mandalika. Bapak melihat Ya. seperti apa? Saya kira memang kebutuhan SDM kita ini kan tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah terhenti karena dunia ini terus tumbuh gitu. Keahlian, skill, gitu ya, kemampuan itu akan terus kita tingkatkan. Termasuk di pariwisata di Mandalika. Kawasan Mandalika ini kan wilayah yang tadinya terisolir, gitu, daerah yang relatif tidak banyak didatangi orang. Nah, tiba-tiba orang dari seluruh dunia datang. Lalu bagaimana kita memperlakukan mereka sesuai dengan katakanlah standar yang berlaku di budaya masing-masing orang. Nah, ini kita akui ya, kita belum punya banyak pengalaman. Tapi seiring dengan perjalanan waktu secara alamiah maupun juga dalam bentuk program-program yang kita sengaja adakan, nanti kemampuan SDM kita juga akan meningkat gitu. Baik kemampuan manajerialnya, kemampuan dalam pelayanan hospitality di dunia pariwisata. Kira-kira aspek seperti apa saja yang perlu dilakukan untuk pengembangan SDM? Kalau roadmap-nya mungkin seperti apa yang harus dibuat di sana? Kalau infrastruktur mungkin ada investor yang akan berencana bangun hotel, jalan juga sudah. Kalau SDM ini seperti apa yang perlu disiapkan? SDM ini kan investasi jangka panjang. Jadi memang kelemahan kita di pemerintah baru sekarang mempersiapkan SDM di sektor pariwisata. Padahal kita tahu misalnya potensi kita pariwisata. Termasuk di sektor lain, misalnya tambang. Kita tahu di tempat kita ini sektor tambang merupakan sektor yang sangat potensial. Tapi baru sekarang aja misalnya perguruan tinggi punya program studi pertambangan. Itu baru setelah ada pariwisata baru kita kemudian belajar gitu. Harusnya kita belajar dulu gitu. Supaya jangan sampai begitu sektornya tumbuh kita belum siap. Seperti sektor tambang, ya kita punya emas gitu, tapi kita tidak tahu gimana cara mengolahnya. Akhirnya kita undang orang luar datang untuk mengolah emas kita. Kita nonton. Harusnya begitu kita tahu, oh saya punya emas nih gitu ya. Saya harus belajar dulu nih cara mengolah emas gitu. Ini kita kebalik. Pariwisata juga seperti itu. Ini kita sebenarnya kebolak-balik gitu Pak. Jadi SDM itu selalu belakangan disiapkan Pak. Termasuk di Mandalika juga mungkin dulu ketika Poltekpar atau yang lain belum hadir, masyarakat mungkin kan ke situ juga itu bagaimana Pak? Ya memang itu kita akui kelemahan dalam melihat peluang kerjanya biasanya tidak kelemahan kita dalam melihat perencanaan ke depan seperti apa yang sektor apa yang akan tumbuh dan apa yang ingin kita kembangkan, lalu kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri. Ini kita akui. Tapi dalam perjalanannya saya optimis gitu ya, SDM kita nanti akan cepat belajar. Kita termasuk masyarakat yang cepat menyesuaikan. Yang sesuatu yang masyarakat lokal di Mandalika juga harus betul-betul disiapkan oleh pemerintah Pak, dari semua aspek berarti Pak. Ya, dan perlu ada semacam afirmasi ya, keberpihakan secara khusus kepada masyarakat lokal. Ya, lokalnya ada ringnya gitu, ada lokal di dalam kawasan, kemudian lebih luas lagi dan seterusnya sampai ke NTB secara kita semua ini juga masyarakat lokal semua Pak. Iya. Lokal dalam pengertian bukan berarti inferior ya. Kita juga masyarakat internasional. Kita juga masyarakat global. Jadi lokal dalam pengertian kita orang setempat, bukan dalam konteks kualitas. Karena orang bule pun dia masyarakat lokal di kampungnya. Kalau kita ke sana kita orang global. Kita yang maksudnya supaya jangan kita ini orang lokal seolah-olah kita minder, tidak. Kita ini mereka lokal di kampungnya. Di kampungnya. Kita yang internasional kalau ke sana. Ya betul juga Pak. Jadi sering kebalik juga. Jadi
dibicara soal masyarakat lokal ini kan pelatihan, kadang-kadang saya lihat ini dari pola di berita yang kami siarkan itu pelatihan masih bersifat isi dintil, Pak. Jadi yang perusahaan ini membantu tapi tidak ada, saya lihat konsep yang bagus terjangka panjang untuk SDM di kawasan Mandalika itu. Kalau melihat baru sejauh ini baru sekedar pelatihan sesaat atau gimana? Saya melihat sih relatif sudah bagus ya. Ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya vokasi gitu ya, pendidikan kursus-kursus itu sudah berjalan. Ada juga pendidikan formal, misalnya beberapa perguruan tinggi atau bahkan dari SMK itu sudah memberikan pembuka jurusan untuk pariwisata. Itu hanya saja kuantitasnya maupun kualitasnya ini perlu terus ditingkatkan gitu, karena tenaga pendidik kita juga relatif masih kurang gitu, dalam pembelajaran. Saya kira ini dalam proses. Pak. Kemudian di sana yang masih selain SDM di kawasan Mandalika ini Pak, masih jadi isu itu sampai saat ini itu masalah lahan. Apakah ini ada kaitan sama pemberdayaan masyarakat lokal atau memang problem yang belum tuntas nih Pak? Jadi sampai saat ini kan masih awal tahun kemarin masih ada masyarakat yang bahkan demo Pak untuk memperjuangkan lahannya, ada sekitar 300 sekian hektar yang belum terbayar kan ketika demo itu. Nah, ini Pak melihat persoalan di Mandalika dari segi SDM, kemudian ada persoalan agraria di sana itu seperti apa? Pemerintah sudah seperti apa menangani di kawasan Mandalika ini? Karena ini proyek yang membutuhkan lahan cukup luas, ya lebih dari 1.000 hektar, dan dalam pelaksanaannya ini kan cukup lama, ya, sejak LTDC, kemudian ada beberapa investasi yang tidak jadi, molor mundur gitu, sehingga masyarakat kemudian masuk lagi dan seterusnya. Nah, hampir di semua tempat yang membutuhkan lahan luas memang selalu ada masalah ya, terkait dengan pertanahan, karena problemnya bukan saja di proyek ini, tapi administrasi pengelolaan aset kita juga masih lemah ya, terutama aset tanah gitu ya. Bagaimana mengadministrasikan kepemilikan tanah di Indonesia ini kan masalah di seluruh Indonesia. Nah, begitu ini dieksekusi, programnya dijalankan, ya tentu saja akan ada masalah seperti itu. Tapi setahu saya masalahnya ini juga agak banyak ya. Jadi tidak hanya masalah antara perusahaan, dalam hal ini BUMN ya, ITDC dengan masyarakat. Banyak juga masalahnya itu adalah hak waris di antara masyarakat dengan masyarakat. Gitu ya. Sehingga ITDC mau bayar ke siapa ini gitu. Nah, ini ada sengketa, dibayar ke sana, khawatirnya nanti digugat oleh sini gitu. Dan masalahnya seperti itu. Dan ini ya kita dukunglah supaya ini diselesaikan gitu. Tidak merugikan masyarakat tapi juga tidak menghambat program ini investasi untuk pariwisata. Jadi Bapak melihat komitmen penyelesaian masalah lahan ini kan setiap event internasional pasti ada aksi atau apa, ini kan masih ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam ini. Seperti apa Bapak melihat komitmen dari pemerintah maupun perusahaan pihak yang terkait di sini untuk menyelesaikan? Kalau komitmen sih saya tidak meragukan ya, komitmen pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi problemnya itu adalah di pelaksanaan dari komitmen itu. Nah, ada mungkin pihak-pihak yang mencoba bermain gitu. Tapi ada juga betul-betul murni karena persoalan hukum gitu, persoalan sengketa sehingga perlu butuh waktu di pengadilan. Ada juga mungkin aspek administrasi, berkas-berkas ada yang hilang, yang ini juga harus diproses itu. Jadi ini harus kita pilah-pilah supaya tidak mengeneralisir setiap ada masalah, oh masalahnya sama semua, tidak, beda-beda. Nah, oleh karena itu ini harus diurai gitu ya. Nah, sambil menunggu ini selesai, agenda yang memang sudah selesai yang bisa dijalankan ini harus bisa terus jalan gitu. Jangan sampai tuntas semua baru kita kerja yang lain. Yang bisa jalan-jalan, yang masih belum ya harus terus diselesaikan gitu. Jadi pola pendekatannya harus begitu. Tidak bisa clean seluruhnya baru kita mulai gitu. Mana yang sudah selesai ya mulai dikerjakan, dilaksanakan gitu. Yang belum sambil diperbaiki. Dan sekarang hampir tuntas atau setahu Bapak di sini? Ya memang masih ada beberapa
bidang tanah yang masih sengketa ada yang sengketa antara masyarakat dengan pengelola, ada yang masih sengketa antara masyarakat dengan keluarganya. Gitu ya. Jadi antar ya, ahli waris gitu. ahli waris. Memang Bapak sebut tadi ada pihak yang bermain, itu siapa itu Pak? Ya, saya kira dalam kasus tanah ini kan banyak ya. Banyak. Ya, kita tidak bisa pungkiri, apalagi tanah ini menyangkut aset, menyangkut uang. Ya tentu akan banyak yang mengambil manfaat. Misalnya ada maklar ya, dia sudah jual ke sana, ternyata dijual juga ke sini, atau ingin dapat katakanlah keuntungan secara ekonomi, baik ke masyarakat pemilik lahan maupun juga kepada pihak pembeli atau perusahaan gitu ya. Ini selalu terjadi. Itu di pasar juga begitu, di dunia pendidikan juga kadang begitu. Kita tahu misalnya ada calon untuk mau masuk ke perguruan tinggi itu selalu ada. Tapi relatif secara keseluruhan tidak mengganggu agenda pembangunan. Problematika ini harus dijawab tanpa menghambat tahapan pembangunan gitu Pak. Setiap masalah ini harus dilihat secara proporsional. Bahwa ada masalah harus didalami, sebesar apa masalah itu, sebesar itulah kita menyelesaikannya. Jangan sampai masalahnya kecil tapi kita menyelesaikannya sangat besar. Gitu. Kalau kita punya ternyata ini gangguannya cuma katakanlah cicak gitu, itu jangan dianggap buaya gitu. Yang kita harus bawa kekuatan, tombak gitu ya. Mungkin cukup dengan lidi gitu untuk menyingkirkannya gitu. Atau sebaliknya, ini buaya kita anggap kecil, biawak itu. Ini itu salah. Ini memang harus lahan sampai PBB loh Pak. Ya. Sempat ada isu pengembangan Mandalika, sampai isunya di PBB merilis kan waktu itu pelanggaran HAM di situ. Ya, itu yang saya katakan tadi harus proporsional. Gitu. Setiap respon kita terhadap masalah itu harus sebesar masalah itu, jangan sampai tidak proporsional. Tapi masalah tanah ini sangat krusial Pak, yang harus dituntaskan. Dalam konteks bahwa ini ada sengketa, ya itu satu masalah yang serius. Tapi apakah ini mengganggu agenda pariwisata di NTB? Alhamdulillah sih tidak. Secara umum berjalan lancar. Ya, harus tetap dijawab aspirasi masyarakat ya. Itu harus diselesaikan. Tapi tidak boleh penyelesaiannya itu mengganggu agenda yang memang sudah tidak ada masalah. Life must go on. Jadi harus terjalan semua yang agenda besar tadi, cita-cita bagaimana pengembangan Mandalika ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat di NTB juga ya, percepatan pertumbuhan ekonomi di NTB. Ya Pak, ini kan kita sudah lihat ini infrastruktur, setelah ada selain masalah lahan itu juga tetap berjalan nih membangun infrastruktur di kawasan Mandalika. Saya lihat bypass kita sudah makin bagus, kemudian bandara juga sudah bisa menampung pesawat berbadan lebar yang untuk pengangkut logistik. Pak, ini agenda apakah cukup sampai di situ? Infrastruktur di kawasan Mandalika, Pak. Ya, mengenai infrastruktur ada yang harus tentu tidak akan pernah cukup. Iya. Kita masih banyak membutuhkan infrastruktur, terutama infrastruktur dasar seperti akses ya. Banyak spot-spot wisata kita yang sangat indah, sangat bagus, bisa kita kembangkan, tapi sarana untuk mencapai ke sana belum ada, sehingga itu terus perlu dibangun. Kalaupun sudah dibangun aksesnya, ya kita butuh kenyamanan. Misalnya apakah standar pelayanan minimum di infrastruktur itu sudah terpenuhi, jalannya sudah bagus, gitu ya, ada fasilitas publiknya tersedia, gitu. Atau misalnya infrastruktur air bersih, ya termasuk juga infrastruktur telekomunikasi. Kemudian listrik, gitu ya. Jadi kita termasuk juga infrastruktur misalnya kesehatan. Ya, pariwisata ini kan bisnis yang mengelola pergerakan orang. Gitu. Begitu ada pergerakan orang, ya tentu saja akan banyak infrastruktur yang dibutuhkan. Gitu ya. Itu harus terus kita tingkatkan. Kalau Bapak melihat di Mandalika udah berapa persen dari idealnya menurut Bapak infrastruktur sudah dibangun di sana? Targetnya kan 25.000 kamar ya. Nah sekarang ini mungkin belum sampai 10.000, jadi masih banyak yang harus dibutuhkan. Demikian juga perbaikan sarana seperti air bersih, ini juga baru mulai dibuat ya. Kita perjuangkan misalnya air baku dari Bendungan Pegge itu ke kawasan Mandalika dengan nilai 100 miliar lebih gitu ya. Kemudian ada juga infrastruktur lain ya, jalan nanti dari Mandalika ke Keruak itu juga akan terus dibangun.
gitu ya, termasuk sarana-sarana lain. Jadi tidak hanya infrastruktur di Mandalika itu saja Pak, jadi yang di daerah lain juga ikut dibangun kan, artinya di Pengge, kemudian di Keruak itu semua juga jadi satu kesatuan di Ya, situ Pak. jadi Melihat Mandalika ini kan sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah trigger ya, pemicu kita untuk mengangkat wisata yang di tempat lain. Sehingga infrastrukturnya juga mulai dari Bima, ya Bandara dari Bima bahkan. Ya dari Bima karena itu satu kesatuan nanti itu. Kemudian di Dompu, di Sumbawa, di Lombok bagian utara itu juga harus terus kita bangun gitu. Karena wisatawan ini banyak ragamnya gitu. Kalau yang ingin datang ke pantai dan menonton balap ya ke Mandalika. Gitu. Tapi kalau ada orang yang ingin menikmati suasana pegunungan ya ada di Gunung Rinjani, di Gunung Tambora. Menikmati kuliner, oleh-oleh itu misalnya di Mataram atau Gili di Lombok Barat dan di Lombok Utara gitu. Banyak sekali itu yang harus kita bangun infrastrukturnya. Dan bicara pariwisata enggak itu syarat utama kan infrastrukturnya harus bagus dulu kan, konektivitas dan sebagainya. Berarti salah satu ini kan konektivitas juga sejauh ini seperti apa Pak? Di NTB ini konektivitas pariwisata termasuk ke Mandalika sudah cukup bagus apa tidak? Ya konektivitas relatif semua spot-spot pariwisata kita itu sudah bisa dijangkau. Tapi yang masih kurang itu kan kualitasnya. Misalnya kualitas jalan kita, lebar jalan, lampu penerangan, kemudian juga air bersih. Di gili-gili kita ini kan tidak semuanya tersedia jaringan air bersih dan juga jaringan listrik atau telekomunikasi gitu. Itu yang belum, termasuk juga sarana penginapan. Nah itu yang harus terus kita tingkatkan. Jangan sampai kayak MotoGP tahun lalu penginapan akomodasi masih kurang gitu. Jadi masih banyak peluang investasi sebenarnya investasi yang pariwisata kita masih sangat besar potensinya untuk dikembangkan. Bahkan investasi ke depan ini akan makin banyak. Di Mandalika saja komitmen investasi sampai 17 triliun di sana Pak. Ya seperti yang dirilis ITDC tahun kemarin. Nah ini kan artinya investasi yang sangat besar Pak. Di ITDC di Mandalika sudah bilang tadi ada trigger yang sektor lain. Lalu pertanyaannya bagaimana masyarakat kita di NTB, di Lombok khususnya dan ring satunya di Mandalika memanfaatkan pengembangan Mandalika pariwisata di NTB ini untuk kesejahteraan. Bisa merasakan lah kue-kue pembangunan ini Pak. Ini kan masih jadi pertanyaan. Kita bisa dapat manfaat nggak gitu? Bagaimana sebagai masyarakat maupun pemerintah harus kita manfaatkan seperti apa itu strateginya? Ya bagaimana optimalisasi kawasan Mandalika untuk kesejahteraan masyarakat ini harus dari kedua belah pihak. Pertama dari pemerintah sendiri atau dari pengelola, dalam hal ini adalah BUMN ITDC. Kita akan kawal terus komitmen keberpihakan kepada masyarakat lokal. Selama misalnya tenaga kerja masyarakat lokal mampu, selama bahan baku atau material atau apapun yang dibutuhkan di situ tersedia di daerah, itu harus memprioritaskan apa yang ada di daerah, SDM, kemudian juga termasuk bahan makanan, kulinernya itu juga harus memprioritaskan di daerah gitu. Jadi ini harus dari atas komitmen ini dan harus dijalankan. Nah yang kedua juga harus dari bawah, dari masyarakat sendiri gitu. Kita tidak bisa hanya menuntut tapi tidak mempersiapkan diri. Misalnya kalau di sana butuh spesifikasi keahlian, kita harus belajar. Saya juga harus punya keahlian seperti itu. Gitu. Kalau ternyata dia butuhkan barang seperti itu, saya harus siap menyediakan barang yang kualitasnya juga seperti itu. Jadi dari kedua belah pihak ini harus sama komitmennya. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, pemerintah harus berpihak ke kita, tapi kita tidak mempersiapkan diri. Atau sebaliknya, kita sudah mempersiapkan diri tapi tidak ada keberpihakan. Nah ini yang harus kita kawal sama-sama. Harus ketemu Pak. Tapi jadi problemnya di situ justru Pak. Misal pengembangan ini satu kawasan butuh sertifikasi orang SDM seperti ABC, tapi yang dari masyarakat tidak tersedia. Nah bagaimana itu bisa mengkoneksikan kebutuhan dari atas sama yang dari bawah ini Pak? Ya harus ada perencanaan. Misalnya untuk tahun pertama, kedua dan seterusnya. Mungkin kalau dari kita belum tersedia tidak apa-apa tenaga dari luar gitu, tapi harus ada batas waktu sampai kita mempersiapkan diri gitu. Jangan sampai
itu berlanjut. Ya, harus kita maklumi ada kebijakan transisi. Sampai dari daerah tidak ada spesifikasi keahlian yang dibutuhkan, ya kita enggak apa-apa, misalnya tenaga kerja dari luar. Tapi begitu kita mampu, ini juga harus ada peralihan. Baik itu peralihan keahlian SDM maupun peralihan katakanlah teknologi, misalnya kalau di sana membutuhkan teknologi apa gitu. Dan kita belum mampu, enggak apa-apa kita dari luar, tapi bertahap kita belajar sampai kita bisa mandiri. Tapi ada dasarkan supaya warga lokal sekian persen di satu sektor meskipun tidak memenuhi spesifikasi, misalnya gimana menjawab itu? Ya itu kan harus dilihat dulu datanya. Harus lokal gitu jadi meskipun memang harus direncanakan. Sekian persen misalnya target kita juga itu bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan harus direncanakan. Mungkin tahun ini kita mampu penuhi sekian persen dari kualifikasi, tahun depan kita meningkat lagi dan seterusnya. Karena kenapa ini diadakan di Lombok gitu ya? Ini kan untuk kesejahteraan di Lombok secara khusus gitu ya. Jangan sampai targetnya untuk pemerataan ekonomi, pengembangan pariwisata di Lombok ternyata bukan untuk mensejahterakan Lombok. Justru mensejahterakan masyarakat di Jakarta. Gitu. Nah, itu kan spirit itu harus disadari juga oleh pemerintah. Demikian juga sebaliknya gitu ya. Dari kita juga perlu menyiapkan diri. Ini sesuatu yang baru, sesuatu yang unik gitu. Maka saya harus menyesuaikan dan belajar apa, kemampuan apa gitu, keahlian apa. Itu harus disiapkan. Jadi dua pihak harus, kita masyarakat lokal harus adaptasi dengan kebutuhan pasarnya. Pemerintah juga harus menyediakan kebijakannya gitu Pak. Ya Pak, ngomong-ngomong soal kebijakan itu di Komisi 5 terkait Mandalika infrastruktur apa yang diperjuangkan saat ini oleh Komisi 5 untuk mensupport Mandalika ini? Ya di komisi saya, di Komisi 5 ini bidang infrastruktur perhubungan, kita mendukung pertama aspek infrastrukturnya, ya, jalan, air bersih, kemudian juga dari sisi perhubungan transportasinya. Misalnya membangun terminal, insya Allah nanti tahun ini akan terminal Mandalika juga akan diperbaiki, kemudian yang di Mataram, Pak. Ya, terminal Mandalika di halte itu diperbaiki di beberapa titik, misalnya di Lombok Utara, di Sembalun, di Mandalika itu. Terus sarana transportasi seperti lampu penerangan jalan umum itu juga terus dilakukan. Nah, di kementerian lain, di mitra kami di Kementerian Desa itu juga ada program, misalnya pembangunan homestay gitu, supaya wisatawan kita ini, pariwisata kita tidak hanya berbasis hotel, tapi juga berbasis masyarakat, sehingga wisatawan itu nanti bisa nginap di rumah-rumah warga yang memang sudah dipersiapkan dengan spesifikasi layak tamu gitu, hospitalitasnya standar hotel gitu, dan itu sudah berjalan. Ini berarti semua tidak lepas dari dukungan politik dan lobby-lobby dewan berarti gitu Pak? Iya, kami kawal itu ya, sesuai dengan bidang saya di Komisi 5, kami kawal ya, misalnya kita kawal jalan bypass ya, dari bandara ke Mandalika, kemudian membangun lebih dari 1.000 homestay ya, di Lombok Tengah, Lombok Barat, di Lombok Utara itu, termasuk juga di sektor perhubungan gitu, memperjuangkan misalnya menambah flight gitu ya, iya, ini masih gitu. Sangat kurang sekali di termasuk pelabuhan itu juga infrastruktur di perhubungan. Tapi Pak, yang sudah berjalan kan Mas bagian, yang rencana yang masih didorong ini di guide ke NTB itu yang mana Pak? Yang sedang kita perjuangkan pertama pengembangan kawasan wisata tidak saja di wilayah selatan Pulau Lombok, tapi kita bawa ke tengah dan ke utara. Utara ya. Nah, misalnya kita punya potensi saluran irigasi yang cukup panjang, nah itu akan dibeautifikasi, akan kita perindah infrastrukturnya, jadi saluran irigasinya diperbaiki. Yang di mana itu Pak? Sorry. Itu mulai nanti dari Narmada, bahkan mulai dari Sungai Meninting, kemudian di Narmada sampai ke Lombok Tengah gitu ya, di Kopang, gitu. Bahkan nanti akan sampai ke Mandalika. Jadi saluran irigasinya diperbaiki untuk pertanian, kemudian untuk air baku, air minum, tapi di sampingnya itu dipercantik, beautifikasi. Nanti ada trotoar ya, untuk pejalan kaki dan untuk lintasan sepeda. Itu dengan sport juga ini. Nah, itu nilainya cukup besar ya, hampir 2 triliun. Wow. Itu sedang kita perjuangkan. Berarti mau di-guide ke sini lah Pak? Ya, itu akan terus kita
Pak, ini saluran irigasinya itu udah ada existing atau Sebagian sudah ada, sebagian belum? tapi itu akan dibeautifikasi, akan diperindah, dipercantik. Jadi kita melewati irigasi. Kalau dulu biasanya sungai itu kumuh gitu, nanti sungainya jadi indah. Di sampingnya akan dibuatkan taman, ada bunga, ada trotoar, ada lintasan bersepeda, itu jogging track yang akan sangat indah. Kenapa itu Pak, irigasi yang diperjuangkan untuk manfaatnya untuk masyarakat selain keindahan tadi itu? Ya, saya tadi di awal sampaikan, salah satu potensi kita kan selain pariwisata itu adalah pertanian. Gitu. Nah, bagaimana kita mengawinkan antara pariwisata dan pertanian ini jadi satu? Gitu. Pertanian tuh tulang punggungnya adalah irigasi. Gitu. Nah, bagaimana irigasi ini menjadi objek wisata? Nah, makanya kita perindah, kita percantik. Gitu. Dan pariwisata membutuhkan hasil-hasil pertanian. Gitu. Jadi nanti produk pertanian untuk bahan makanan, bahan kuliner itu juga diserap oleh pariwisata. Gitu. Ini kebijakan ini harus terintegrasi. Tidak bisa satu sektor itu berjalan sendiri-sendiri. Wisata juga nggak bisa berjalan maksimal tanpa sektor pertanian juga. Ketika COVID kemarin kita merasakan, ketika salah satu daerah mengandalkan pariwisata, meninggalkan pertanian, terpukul juga. Di Lombok mungkin masih kuat pertanian Pak ya. Jadi kita salah satu daerah penyangga pangan nasional. Jadi kemampuan kita memproduk hasil-hasil pertanian itu cukup bagus. Jadi gimana sekarang orang bertani tapi itu jadi layak jual untuk wisatawan. Itu poin juga menarik Pak. Jadi di tengah pengembangan infrastruktur yang bagus itu masyarakat, potensi masyarakat petani kan sebenarnya bisa jadi salah satu objek wisata juga. Wisatawan datang sini bisa bertani, merasakan juga bertani itu kan juga bisa Pak. Ya, jadi bertani bagi sebagian masyarakat dunia itu kan unik gitu, menarik bagi mereka. Walaupun bagi kita hal biasa. Nah, ditambah lagi dengan kawasan pertanian kita, persawahan kita, perkebunan kita, itu view kan yang sangat indah. Sangat. Jadi itu melihatnya saja itu sudah objek wisata tersendiri. Gitu. Belum lagi mengerjakannya dan ketika menghasilkan komoditi pertanian itu, nah ini harus dibuat itu terintegrasi supaya berkelanjutan ini pariwisatanya Pak. Tidak hanya dibangun infrastruktur tapi juga yang pertanian juga tetap hidup gitu Pak ya. Luar biasa. Tribuners, itu perbincangan kita sama Pak Suryadi Jayapurnama. Mungkin terakhir Pak, ini closing statement lah. Ini kan Bapak sedang keliling ya di Lombok ini menyerap aspirasi, mungkin apa pesan untuk Tribuners di rumah, bagaimana memanfaatkan pariwisata yang sedang gembar-gembor dilakukan di NTB ini Pak, khususnya di Lombok. Bagaimana masyarakat harus memanfaatkan ini? Baik, terima kasih kepada Tribuners ya dan masyarakat NTB secara keseluruhan, termasuk secara khusus warga Lombok. Saya berharap potensi kita yang sangat besar, salah satunya di pariwisata ini, kita terlibat aktif dan mari kita mempersiapkan diri ya secara utuh, mulai dari kompetensi, termasuk juga lingkungan di sekitar kita, kebersihan, kenyamanan, keamanan, ini kita jaga. Saya sebagai anggota DPR RI, insya Allah akan terus berjuang untuk mengadvokasi, memperjuangkan NTB sesuai dengan kewenangan saya di DPR dan secara khusus memenuhi berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk memajukan pariwisata kita. Baik, terima kasih Pak, luar biasa. Jadi Tribuners, itu dia pariwisata pesan dari Pak SJP tadi. Jadi kita harus memanfaatkan ini momentum untuk pengembangan pariwisata supaya kita bisa merasakan manfaatnya. Dan tadi saya catat bahwa sebagus apapun, semaju apapun pengembangan pariwisata tidak boleh meninggalkan tulang punggung pertanian tadi itu. Jadi itu ya catatan penting kita. Baik, terima kasih Pak SJP sudah sempat hadir di studio kami ini. Luar biasa atas waktunya. Tribuners, demikian tadi perbincangan kita. Semoga bisa memberikan inspirasi dan masukan untuk kita semua. Sekian, kita sampai jumpa di edisi Mata Lokal Pemilih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.